Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang Bapak banggakan, anak-anakku sekalian kelas 10 yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketemu lagi dengan Pak Iful. Walaupun masih dalam keadaan online, marilah kita tetap bersemangat untuk belajar, menuntut ilmu, ya. Dan di sini hari ini Bapak akan membahas materi olahraga, ya, giliran PJOK. Langsung aja, kita akan membahas bab 2, ya, bab 2 atau bab baru, ya. Silahkan kalian buka LKS-nya halaman 16, 17 ya. Itu tentang atletik dan bela diri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang atletik. Atletik itu berbeda dengan cabang olahraga yang lain. Atletik itu induk atau kumpulan olahraga. Ya, beda dengan sepak bola, ya hanya belajar tentang sepak bola gitu. Kalau atletik, nah berarti ini ada turunannya apa aja? Ada nomor jalan, ada nomor lari, lompat, dan lempar. Ya. Nanti Bapak share juga sejarah atletik ya. Tinggal kalian baca juga nanti di PPT-nya. Nanti Bapak upload juga di Classroom. Gitu ya. Sekedar informasi aja sebelum kita membahas lebih jauh tentang jalan cepat dan lari jarak pendek ya. Atletik ya itu tadi terbagi 4 kan, ada nomor jalan, nomor lompat, nomor lari, dan nomor lempar ya. Kalau lari ada lari jarak pendek, jarak menengah, jarak jauh, lari gawang, maraton ya, dan lain-lain. Ada jalan, nomor jalan ada jalan cepat. Ya. Terus ada nomor lempar, ada lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, lontar martil. Nah, tuh. Terus kalau nomor lompat ada lompat indah ya, lompat jauh, lompat tinggi gitu kan. Gitu ya. Kalian tinggal baca aja nanti di sejarah atletiknya. Oke. Oke, untuk mempersingkat waktu, yuk kita bahas tentang jalan cepat. Di sini Bapak membahas ada 2 ya, jalan cepat dan lari jarak pendek. Nah, karena ini materinya agak sedikit, jadi Bapak ambil 2 ya untuk hari ini. Jalan cepat dan lari jarak pendek. Yang pertama yaitu keterampilan gerak jalan cepat. Nah, sebelum ini atletik itu gabungan dari beberapa jenis olahraga. Nah, ya kan tadi sudah Bapak bilang, olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi lari, lempar, dan lompat. Nah, ada satu lagi itu jalan, ya. Ini. Kata ini berasal dari kata Yunani athlon yang berarti kontes. Atletik ini merupakan cabang olahraga yang diperlombakan pada Olimpiade pertama pada tahun 776 sebelum Masehi. Sebelum Masehi ini ya, berarti udah 2000 tahun lalu, lebih daripada 2000 tahun yang lalu ini ya, karena sebelum Masehi. Induk organisasi untuk olahraga atletik Indonesia adalah PASI ya, atau Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang jalan cepat. Keterampilan gerak jalan cepat. Jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkahkan kaki tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Ya,
Beda dengan lari. Kalau lari kan ada terputus. Maksudnya terputus apa? Jadi ada langkah yang lebar. Ya. Kalau jalan itu seperti halnya kita berjalan, tapi seperti kayak kayak model gitu. Bahasanya kayak model gitu ya. Jadi jalannya itu enggak terlalu lebar. Melangkahnya itu tidak terlalu lebar. Gitu. Saat kaki melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki meninggalkan tanah. Olahraga jalan cepat meskipun dilakukan dengan cepat bukan berarti berlari. Ya beda berlari sama jalan cepat. Ya. Jadi jangan sampai kamu jalan cepat tapi malah jadi berlari. Itu malah jadi nanti pelanggaran ya. Ingat ya, langkahnya itu tidak seperti berlari gitu. Karakteristik dan peraturan melakukan gerakan dalam jalan cepat adalah dalam satu langkah di mana satu kaki harus berada di tanah sebelum kaki yang satunya diangkat dari tanah gitu ya. Kaki diluruskan tidak bengkok ya. Pada lutut dan posisi kaki ketika menapak tanah harus dalam keadaan lurus atau vertikal ya gitu. Teknik dasar jalan cepat. Ya. Terdapat beberapa teknik dasar atau tahapan harus dipelajari dalam olahraga jalan cepat itu sebagai berikut. Nah, ini gambarnya ya. Nih. Melangkahkan satu kaki ke depan, melakukan tarikan kaki belakang ke depan, relaksasi, dorongan. Terus yang kedua, hal yang perlu diperhatikan apa aja? Pada saat berjalan, usahakan badan tetap tegak. Ya, jangan agak bongkok gitu, tetap tegak. Jangan condong ke depan ataupun ke belakang tuh ya kan, kalau bongkok itu condong ke depan. Ya, atau ke belakang juga nggak boleh condong. Pundak jangan terangkat ya. Pundak atau bahu itu biasa aja, jangan diangkat. Agar ketika melakukan ayunan tangan tidak cepat lelah ya tangannya. Terus pada saat gerak maju, kebanyakan atlet olahraga jalan kaki menggelengkan kepalanya. Nah, ini jangan jangan dilakukan ya. Karena apa? Karena menggelengkan kepala ini juga bisa mengganggu kecepatan atau konsentrasi ya, mengganggu kecepatan jalan kaki. Terus saat melangkah ke depan pandangan lurus ya, lurus ke depan ya, jangan nunduk, jangan ke atas, jangan geleng-geleng kepalanya. Ya gitu. Terus langkah kaki itu seirama. Terus juga harus istilahnya apa namanya? Berbalik. Maksudnya gini. Langkah kaki kanan ke depan berarti kaki tangan kiri yang ke belakang ya. Bahasanya tuh jangan ngebagong. Tahu nggak ngebagong? Ngebagong itu di saat langkah kaki kanan ke depan itu tangan kanan ikut ke depan. Itu jadi kayak robot, itu yang ada nanti malah jatuh ya. Jadi harus berbalik ya. Kaki kanan ke depan, tangan kiri ke belakang. Nah, tangannya itu juga sama seperti lari, tangannya itu harus ditekuk ya sebesar 90 derajat ya. Tuh ini ya, posisi lengan dan bahu, gerakan lengan dan bahu ke depan dan ke belakang secara bergantian, kanan dan kiri. Siku ditekuk ya, siku ini tangan maksudnya sikut ya, sikut. Tidak kurang dari 90 derajat ya, ditekuk. Ya. Kondisi ini dipertahankan hingga akhir perlombaan. Oke. Selanjutnya peraturannya, jalan cepat. Pada saat melangkah, salah satu kaki harus selalu tetap kontak dengan tanah. Ya, jangan terlalu diangkat. Jangan kayak orang lari. Nah, diskualifikasi atau larangan untuk berlomba atau melanjutkan perlombaan disebabkan oleh hal-hal berikut. Gagal atau tidak memenuhi definisi jalan cepat pada waktu perlombaan. Nah, jadi yang namanya jalan cepat itu seperti apa ya? Itu jalan cepat itu ya ini tadi sudah dijelaskan, itu kaki harus tetap kontak dengan tanah, jangan seperti orang kayak mau berlari gitu, biasa aja. Melakukan pelanggaran pada saat perlombaan berlangsung ya, apapun itu pelanggarannya. Nah, itu jalan cepat ya. Kalau jalan cepat emang sedikit. Nah, segini aja. Ini hanya teknik
dasarnya ya. Kalau untuk kayak sejarah dan sebagainya, ya nanti tinggal cari referensinya. Gitu. Selanjutnya, lari jarak pendek. Nah, ini nomor lompat, maaf. Ini nomor lari. Ya, ada lari jarak pendek, menengah, dan jauh. Ada juga estafet, ada juga gawang, lari gawang, ada juga lari maraton. Ya. Keterampilan nomor lari dibagi menjadi 3. Berapa aja, Pak? Ya, ada 100, ada 200, ada 400 ya. Di sini cuma ada 400 nih. Sebenarnya ada 3 di sini tuh ya. 3 yaitu 3 ini untuk lari jarak pendek ya, 100, 200, 400. Nah, untuk keterampilan nomor lari secara umum itu ada 3, yaitu tadi pendek, menengah, dan jauh gitu. Kalau menengah atau jauh terbagi lagi kan, ada yang lari gawang itu sejauh apa gitu kan, ada yang maraton. Nah kalau maraton pasti jauh ya, itu dia itu berkilo-kilometer kalau lari maraton ya. Nah untuk lari jarak pendek ini terbagi lagi menjadi 3 nomor ya, ada 100, ada 200, ada 400. Nah 100, 200, 400 itu menunjukkan jarak yang ditempuh ya. Jadi jika atlet itu mengikuti lomba lari jarak pendek 200, berarti dia menempuh jarak 200 meter ya. Tuh, lari jarak pendek adalah lari yang menempuh jarak antara 50 meter sampai dengan jarak 400 meter ya. Jadi paling maksimal itu jarak pendek itu adalah 400 meter ya, gitu. Dan ini paling pendek itu sebenarnya paling dekat itu adalah 100 meter ya. Seperti kita ketahui di Asian Games kemarin, kalau kalian tahu, pernah nonton itu atlet yang terkenal Indonesia itu lari jarak pendek itu Zohri ya. Tahu kan Lalu Zohri, Muhammad Lalu Zohri. Dia itu bisa dibilang manusia tercepat junior dunia. Setelah siapa? Kalau kalian tahu itu manusia tercepat di dunia dulu itu Usain Bolt. Usain Bolt. Nah, itu udah senior Usain Bolt. Nah, juniornya ini nih selalu. Kalau Usain Bolt pernah dikalahkan dia itu oleh orang mana ya, negara mana gitu. Tetap tapi untuk rekor dunia yang paling cepat masih dipegang oleh Usain Bolt. Ya, walaupun dia pernah kalah sama seseorang itu ya di Olimpiade. Itu Bapak agak-agak lupa ya orang yang pernah mengalahkan Usain Bolt, tapi tetap rekor Usain Bolt belum terpecahkan ya. Dia sampai disebut orang tercepat di dunia. Gitu. Terus ya, seorang pelari jarak pendek ya. Nah, atlet lari jarak pendek ini disebut dengan sprinter ya. Kalau lari jarak pendek itu disebut sprint atau lari sprint ya. Nah, kalau orangnya disebut sprinter. Yang potensial bila dilihat dari komposisi atau susunan serabut otot, persentase serabut otot cepat atau fast twitch lebih besar atau tinggi dengan kemampuan sampai 40 kali per detik dalam Vitrodis bendingnya. Enggak, ini maksudnya adalah organnya ini ya. Dan untuk pelari sprint ini ya, yang sangat berpengaruh juga dari tinggi ya. Namanya pelari itu tinggi-tinggi. Apalagi kalau pelari jarak jauh itu tinggi kurus. Tuh. Ya, itunya lebar-lebar langkahnya. Berpengaruh juga ya. Gitu. Oleh karena itu seorang pelari jarak pendek dilahirkan atau bakat bukan dibuat ya. Ada kemampuannya di sini, kemampuan tersendiri ya. Suatu analisis struktural prestasi lari jarak pendek dan kebutuhan latihan serta pembelajaran untuk memperbaiki harus dilihat sebagai suatu kombinasi yang kompleks. Oke. Lari jarak pendek bila dilihat dari tahap-tahap lari terdiri dari beberapa tahap. Pertama, tahap reaksi dan dorongan. Tahap percepatan, akselerasi, tahap transisi,
tahap kecepatan maksimum, speed, tahap pemeliharaan, maintenance speed, ya. Ini tahap-tahapnya, reaksi dan dorongan, ya. Ini untuk ininya apa namanya? Tahapannya. Nah, untuk tahapan ini untuk tahapan lombanya, ya. Start lari jarak pendek. Ya. Jadi jarak pendek itu aba-abanya ada 3. Ada bersedia, siap, dan ya. Ya. Aba-aba bersedia. Nah, aba-aba bersedia ini nih. Nih lihat nih gambarnya ya. Ini sudah aba-aba bersedia. Lari jarak pendek itu startnya start jongkok, bukan berdiri ya. Dibantu dengan apa? Ada namanya media. Medianya apa? Balok start. Nih namanya balok start. Ini balok start juga ini disetting sedemikian rupa nih supaya si pelari itu nyaman pada saat melakukan start. Bahkan katanya saking ininya settingnya bisa sampai ada yang berpuluh-puluh menit ya untuk kenyamanannya itu. Ada yang sampai seperti itu ya. Gitu. Apa kemarin nonton di Asian Games itu ya gitu. Untuk menyeting ini ada yang sebentar paling cuma 5 menit gitu kan. Ada yang sampai katanya berpuluh-puluh menit hanya untuk menyeting balok start. Supaya apa ya? Supaya nyaman gitu kan. Gitu. Terus ini nih start apa namanya? Pendek, menengah dan panjang. Gitu. Ini start pendek ya. Itu. Ini startnya. Terus aba-aba siap. Nah, pada saat aba-aba siap ya, itu panggulnya ini ya. Itu dinaikkan ya sedikit melebihi bahu ya. Seperti ini nih. Nah, ini ya. Ini nih. Pada saat ini bersedia, siap. Nah, pada saat siap, ini panggul nih dinaikkan sedikit melebihi bahu. Ya, gitu. Tetap ini pandangannya ke bawah ya untuk startnya pandangan ke depan pada saat siap pandangan jadi agak direndahin ke bawah. Nah, itu. Pada waktu mengangkat panggul ya, ambil napas dalam-dalam ya. Untuk persiapan lari ya. Lari ya, bukan pelarian. Terakhir pada saat aba-aba iya. Nah, aba-aba ini bisa lisan ya atau bisa dengan media. Media itu bisa menggunakan peluit tergantung wasit ya. Peluit, prit. Nah, atau dengan biasanya pakai pistol, door. Baru langsung si atlet itu lari. Nah, ini ya, door. Ini lari. Gerakan larinya gimana? Posisi tubuh saat lari, saat berlari sikap badan harus rileks, condong ke depan dengan kepala segaris punggung, pandangan mata lurus ke depan. Ya. Nah, ini pada saat lari, lihat nih gambarnya. Ini pada saat lari ya, pandangan lurus ke depan. Ini tangan ya, tangannya ini itu ditekuk, itu membentuk sudut tidak boleh kurang dari 90 derajat ya, ditekuk sikunya ya. Sama, terus untuk kaki itu kaki yang tidak menapak di tanah ya, yang di belakang itu juga sama ditekuk 90 derajat nih yang ini nih. Tuh. Ya, ini ditekuk nih. Ya. Dan di saat tadi seperti Bapak bilang juga, di saat kaki kanan yang melangkah ke depan, berarti tangan kiri yang ke belakang ya, gitu. Ya, ini
Tuh ya, dibaca langkah kaki panjang. Kakinya apa yang ditanam atau yang ditapakan itu tolakannya langsung ke ujung kaki. Mana nih? Nah, ini ujung kaki nih ya. Yang ditanam yang ujung kaki depan ya. Selebar mungkin karena kita kan ya lari gitu. Ya selebar mungkin biar apa? Biar cepat. Ya, apalagi kalau sudah mau memasuki garis finish harus makin melebar jaraknya, jarak larinya ya kakinya. Ya tuh di saat memasuki garis finish, nah garis finish ini biasanya ada dua, ada tiang finish, ada garis finish. Nah tiang finish ini biasanya ada yang namanya pita nih, ya untuk harus dilewati para atlet lari atau garis finish. Kalau garis finish itu bukan pita tapi di bawah hanya garis aja, ya di lintasan. Jadi untuk lari jarak pendek ini waktu yang tersingkat di saat melewati garis finish dialah pemenangnya. Bagaimana caranya melewati garis finish nih? Membusungkan dada ke depan saat menjelang garis finish. Nih mana nih? Yang membusungkan. Nih yang ini nih. Ya, membusungkan. Jadi agak dibusungkan dadanya atau agak menyamping bahunya nih, yang ini nih. Ya. Ini agak menyamping bahunya ya. Untuk apa? Agar sampai ke garis finish lebih dulu gitu ya. Terus tangannya kemana? Tangannya nih kayak ini nih ke belakang ya, tangannya ke belakang gitu ya. Oke, oke, itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Dan untuk sejarah atletiknya, Bapak akan peraturannya dan lain sebagainya ya. Bapak akan langsung upload di Classroom dan tugasnya juga nanti akan Bapak upload di Classroom ya. Jangan istilahnya apa ya? Jangan menunda-nunda waktu untuk tugas ya. Sampai tenggat waktu yang diberikan gitu ya. Dan jangan lupa absen menggunakan seragam olahraga di Classroom. Oke? Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. See you. Bye.